Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 rumah toko ruko di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, ambruk dan rata dengan tanah. Polda Sumatera Utara gelar nonton bareng final Piala AFF U23 bersama pengemudi ojek online dan sopir angkot. Lima tahun vakum sejak 2018 lalu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara kembali menggelar KPID Award 2023. Kita ke informasi pertama, 7 rumah toko ruko tingkat di Jalan Lintas Sumatera kilometer 30, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, ambruk dan rata dengan tanah. Belum diketahui apa penyebab ambruknya ruko tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rumah toko atau ruko bertingkat di Jalan Lintas Jalinsum, tepatnya di kilometer 30, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ini ambruk dan rata dengan tanah. Tidak diketahui apa penyebab ambruknya ruko tersebut. Menurut warga, rumah tersebut sudah 15 tahun ini tidak digunakan dan tidak terawat. 7 pintu berisi atau kosong? Kosong. Satu yang berisi. Ini penyebabnya apa nih Bang, kok bisa runtuh nih? Nah, itu saya kurang tahu lah. Jadi tadi ada korban jiwa atau gimana? Tidak ada. Jadi sebelum kejadian tadi gimana itu Bang, apanya Bang? Ada tanda-tanda juga, tanda-tanda gini. Dia ada bunyi asal apa tek 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 gitu. Udah gitu ada tanda keramik itu meledak. Jadi langsung Saya lagi ngecat di atas. Ada keramik meledak, saya turun, saya tengok. Saya tengok kok keramik meledak. Keluarlah saya kan, karena saya berdua sama kawan saya kerja. Keluar saya tengok, yang di luar udah makin doyong arah ke jalan ruko itu. Oh, jadi tadi Abang ngecat ruko itu? Ya, saya kerja di situ. Oh, jadi yang dari 7 yang berpenghuni satu. Saya. Ini nggak ada korban Bang ya? Tidak ada. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas macet karena banyaknya warga yang ingin melihat langsung lokasi ambruknya ruko. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Informasi lainnya, hasil otopsi jenazah Adven Pratama Telaumbanua diserahkan tim dokter ahli forensik Rumah Sakit Adam Malik Medan ke Polda Lampung. Adven adalah siswa Sekolah Polisi Negara SPN Polda Lampung yang tewas pada 15 Agustus lalu. Autopsi terhadap jenazah Adven Pratama Telaumbanua, siswa Sekolah Polisi Negara SPN Polda Lampung, akhirnya selesai sudah. Tim dokter yang melakukan autopsi jasad Adven mengakui waktu yang dibutuhkan untuk merekonsiliasi hasil autopsi sedikit lebih lama dari biasanya karena adanya jaringan organ yang dikirim ke laboratorium untuk menguatkan hasil pemeriksaan. Setelah menerima seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, tim kembali melakukan rapat untuk menentukan hasil. Terkait adanya beberapa luka luar yang diindikasikan keluarga sebagai unsur kekerasan dan penganiayaan, tim dokter forensik hanya menyebut bahwa semua laporan pemeriksaan diserahkan sepenuhnya ke Polda Lampung. Kita sudah lakukan otopsi, hasil laboratorium sudah datang, sudah keluar. Kita diskusikan dengan dokter spesialis yang berdua tadi. Kita kan 2 orang untuk otopsi, jadi kita diskusikan untuk mengambil kesimpulan. Artinya dari objek-objek pemeriksaan sudah semua lengkap? Sudah semua lengkap, dan itu kita diskusikan dulu dengan dokter spesialis forensik yang satu lagi, ya kan? Karena ini adalah kasusnya sudah viral dan atensi, maka waktu itu memang kita melakukan otopsi itu dengan 2 dokter spesialis forensik. Rumah Sakit Adam Malik sendiri memiliki 4 dokter spesialis forensik. Jadi SOP-nya di sini kalau memang kasusnya sudah beratensi besar, maka yang melakukan otopsi itu adalah SOP-nya
diwajibkan 2 dokter spesialis forensik, sehingga keluar hasil labnya maka kita diskusikan dengan dokter forensik yang satu lagi. Kapan rencananya mau diserahkan Pak? Ya, rencananya mau diserahkan adalah kalau tidak hari ini, kalau sudah selesai ya mungkin besok. Kematian Advent Pratama Telaum Banua, siswa SPN Polda Lampung saat pembinaan fisik menyisakan keraguan bagi keluarga. Meski awalnya disebut korban meninggal dunia akibat kelelahan, namun keluarga meminta dilakukan otopsi. Advent Pratama baru 3 pekan menjalani pendidikan sebagai calon bintara Polri. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Medan. Harga ikan di beberapa pasar ikan Sibolga masih relatif stabil meski cuaca buruk terjadi dalam sepekan terakhir. Cuaca buruk memaksa para nelayan mengurangi aktivitas mencari ikan karena khawatir dengan keselamatan saat mencari ikan di laut. Hujan dengan intensitas tinggi disertai angin yang melanda kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dalam sepekan terakhir tidak berdampak signifikan terhadap jual beli ikan. Harga ikan cenderung stabil karena pihak pengepul mendapatkan stok pasokan ikan dari luar daerah. Seorang pedagang ikan di pasar Minanauli Sibolga mengatakan, cuaca buruk yang melanda Sibolga beberapa hari ini belum berdampak pada stok ikan dan harganya. Harga jual ikan segar saat ini masih terbilang stabil, berkisar antara Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Beberapa jenis ikan dan varian sengaja didatangkan dari luar daerah seperti Aceh dan Belawan agar dapat mengatasi kekurangan stok permintaan ikan dari masyarakat selama terjadinya cuaca buruk. Berpengaruh, cuman tergantung pasokan ikan karena dari luar pun banyak juga datang. Dari Sibolga nggak seberapa, dari luar yang banyak. Berarti dari Aceh. Biasanya dia jual harga ekonomisnya 27. Sekarang dia sudah turun dia jadi 26 gitulah. Biasanya 28. Sementara itu, pedagang di pasar ikan Aik Habil Sibolga mengakui adanya kenaikan harga beberapa jenis varian ikan. Kenaikan harga dipengaruhi ketiadaan stok di tempat pelelangan ikan atau TPI. Harganya nggak normal ini, nggak tentu harga. Sisi ini sekarang udah 25, tapi yang dapat 20, 23, sekarang 25. Nah, sare biasanya 20, 18, sekarang 22. Paracun kali hanya 40, sekarang 45. Okay. Ada mana turun harganya, karena pas badai turunlah deman banjir 13.000 deman. 13.000. Untuk memenuhi banyaknya permintaan, para pedagang di pasar ikan Sibolga terpaksa mendatangkan pasokan ikan hasil tangkapan dari luar daerah selama terjadinya cuaca buruk. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Sibolga. Ya, Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Brahrang, Kota Binjai Jumat pekan lalu. Presiden juga meresmikan sistem penyediaan air minum regional Medan Binjai, Deli Serdang. Presiden Joko Widodo mendatangi Pasar Brahrang di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai pada Jumat pekan lalu. Dalam kunjungan ini, Presiden melakukan pengecekan harga sejumlah kebutuhan pokok sebagai upaya untuk mengetahui gejolak harga di pasar. Dari kunjungannya itu, Presiden menilai harga pasar yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Pasar Brahrang, Kota Binjai, lebih murah dibanding daerah lainnya di Pulau Jawa. Perbandingan harga tersebut juga terjadi pada harga beras premium meski sedikit mengalami kenaikan. Cek harga di Binjai, saya lihat harganya baik lah. Kayak bawang merah ada yang 20.000, ada yang 22.000, saya kira juga harga itu baik karena di Jawa saya ingat 24 sampai 26. Masih normal ya Pak harganya? Baik, harganya baik. Di Jawa 24, 26, di sini 20, 22, baik. Kemudian beras ada kenaikan dikit di premium tapi tadi yang saya cek premium. Usai melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di pasar, Presiden Joko Widodo meresmikan sistem penyediaan air minum regional Medan Binjai Deli Serdang atau SPAM Regional Mebidang. SPAM Regional Mebidang ini memiliki kapasitas 1.100 liter per detik dan akan dinikmati oleh 440.000 jiwa di Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Dengan adanya SPAM ini, masyarakat nantinya tidak akan kekurangan air bersih untuk dikonsumsi. Bisa merasakan begitu pentingnya air
setelah kemarin Padari di Afrika. Kita ini sering tidak merasa betapa pentingnya air karena kita tidak pernah merasa kekurangan air. Nggak pernah kekurangan air. Jadi nggak pernah merasa betapa pentingnya itu air. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah selesai sistem penyediaan air minum di Medan, Binjai, Deli Serdang. Pembangunan Spame Bidang yang diresmikan Presiden menelan anggaran 948 miliar rupiah. Nantinya pasokan air minum dari Spam ini akan disambungkan ke rumah tangga. Diperkirakan ada 88.000 saluran rumah tangga yang bisa tersambung. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai.